Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4377 sampai bab 4379. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Aura mengerikan menyebar ke segala arah, dan air laut surut membentuk pusaran air besar. Saat itulah Ju Qingxiu baru ingat bahwa Chen Ping telah memasang formasi mantra, dan tombak itu baru saja diblokir oleh formasi mantra tersebut. Ju Qingxiu tersenyum, kemudian matanya perlahan tertutup, napas di seluruh tubuhnya cepat menghilang, dan tubuhnya semakin tidak berdaya saat dia jatuh ke tanah. Meskipun tombak itu tidak melukainya, ledakan terakhirnya telah menghabiskan satu-satunya jejak energi spiritual yang tersisa. Chen Ping tanpa sadar melangkah maju untuk memeluk Ju Qingxiu. Dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis, Ju Qingxiu akan membuat pilihan seperti itu. Dia tidak menyangka bahwa Ju Qingxiu akan membuat pilihan seperti itu di saat yang tepat. Dia tahu bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Ju Qingxiu, dan mereka berdua tidak bisa dikatakan memiliki persahabatan. Namun, Ju Qingxiu secara tidak sadar memilih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Chen Ping. Memeluk tubuh Ju Qingxiu dan menatap topeng yang terjatuh. Pada saat ini, wajah Ju Qingxiu yang melepuh ternyata tidak begitu jelek di mata Chen Ping. Jangan khawatir, bahkan jika aku harus pergi ke alam baka, aku akan tetap menyelamatkanmu. Mata Chen Ping dipenuhi amarah saat dia mengangkat kepalanya dengan keras, dan formasi mantra yang baru saja dia susun bagaikan bom nuklir yang meletus dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sinar cahaya ini melesat lurus ke awan, dan Ningxi di udara mengerutkan kening sementara seluruh tubuhnya terbungkus dalam cahaya ini. Ketika cahaya itu menghilang, para pembudidaya iblis yang telah terpental itu juga terbang kembali, tetapi laut mati sudah lama tenang. Ningxi menatap ke tengah laut mati, tangannya mengepal erat. Sial, jangan biarkan mereka lolos. Dia tidak menyangka kalau formasi yang dibangun Chen Ping akan sekuat itu. Bukan saja serangannya sendiri gagal menghancurkannya, tetapi sebaliknya, saat formasi itu meledak, dirinya tidak dapat mengamati sama sekali. Chen Ping memanfaatkan momen ini untuk melarikan diri bersama Ju Qingxiu. Dengan jumlah sebanyak ini, mereka masih membiarkan Chen Ping lolos. Ningxi hanya bisa menggertakkan giginya. Ini adalah tindakan yang paling mendekati pembunuhan terhadap Chen Ping sejak dia datang ke alam surgawi. Ini semua karena wanita itu, Ju Qingxiu. Kalau bukan karena perlawanannya yang putus asa, kurasa Chen Ping tidak akan punya waktu untuk menyiapkan formasi sama sekali. Sang pembudidaya berpakaian hijau mengutuk. Namun, dia benar. Jika bukan karena penundaan putus asa Ju Qingxiu, Chen Ping benar-benar tidak akan bisa mengeluarkan formasi mantra itu. Buku-buku rahasia sekte 10.000 pedang tidak diperoleh, dan Chen Ping, persembahan 100 tahun aliansi penyegel iblis, juga telah melarikan diri. Kali ini mereka bukan saja tidak mendapatkan apa-apa, tetapi juga kehilangan banyak orang. Mereka benar-benar tidak bisa mencuri ayam, tetapi kehilangan nasi. Ju Qingxiu itu tidak akan hidup lama, dan Chen Ping pun tidak akan bisa melarikan diri jauh. Ikutlah aku untuk menemukannya. Setelah Ningxi selesai berbicara, tubuhnya langsung muncul beberapa mil jauhnya. Melihat hal itu, belasan pembudidaya iblis tidak berani berkata apa-apa, dan hanya bisa mengejar mereka dari dekat. Di sisi lain, di sebuah pulau terpencil di Laut Mati, sebuah cahaya menyala, dan Chen Ping muncul di pulau terpencil itu sambil memegang Ju Qingxiu. Memegang Ju Qingxiu dan melakukan langkah api kerajaan satu demi satu menyebabkan Chen Ping juga sedikit kehabisan napas.
Meskipun Royal Flame Steps cepat dan mampu menempuh beberapa mil dalam satu langkah, konsumsi energinya juga sangat besar. Chen Ping menatap Zhu Qingxiu dalam pelukannya. Wajahnya sangat serius. Pada saat ini, nafas Zhu Qingxiu seperti perenang, melayang di ambang kematian. Chen Ping menemukan tempat datar, lalu membaringkan Zhu Qingxiu di tanah. Zhu Qingxiu yang berlumuran darah, matanya tertutup rapat, wajahnya sulit dilihat. Tetapi bahkan saat itu, tangan Zhu Qingxiu masih menggenggam gulungan rahasia giok dari sekte 10.000 pedang. Zhu Qingxiu telah menghabiskan terlalu banyak esensi dan darah. Jika itu hanya luka biasa, atau bahkan luka berat, Chen Ping memiliki sarana untuk menyembuhkannya, dan ada semua jenis pil di tubuhnya. Namun, yang dikonsumsi Zhu Qingxiu adalah darah saripatinya sendiri. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diisi kembali oleh ramuan apapun. Darah saripati dibentuk oleh setiap kultivator dalam kultivasi mereka yang berkelanjutan siang dan malam, dan dapat dikatakan mewakili kehidupan setiap kultivator. Konsumsi darah diikuti dengan konsumsi kehidupan tidak ada bedanya. Begitu banyak kultivator tidak perlu waktu, tidak mudah mengkonsumsi darahnya sendiri. Chen Ping dengan lembut memegang tangan Zhu Qingxiu, dan kekuatan spiritual terus-menerus menyambar tubuh Zhu Qingxiu, yang ia harapkan akan membuat Zhu Qingxiu terbangun. Namun, setelah setengah hari Chen Ping berusaha, Zhu Qingxiu tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Chen Ping mulai menyuntikkan ki abadi dan ki naga ke tubuh Zhu Qingxiu, tetapi tetap saja tidak ada gunanya. Pada akhirnya, Chen Ping kelelahan dan kondisi Zhu Qingxiu tidak membaik. Jangan sia-siakan tenagamu, darah dan esensi gadis ini sudah hampir habis, tidak ada gunanya bagimu memasukkan lebih banyak energi spiritual ke dalam tubuhnya. Kemungkinan besar ia tidak akan selamat. Selagi ia masih hidup dan tubuhnya masih hangat, lakukan saja apapun yang kau mau. Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar dalam pikiran Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengarnya, dia terdiam. Sial, kalau kamu bisa bicara, bicara saja. Kalau kamu tidak bisa bicara, tutup mulutmu. Kamu lihat aku ini orang yang seperti apa? Chen Ping sedikit marah. Ini pertama kalinya dia tidak menyukai Raja Iblis Awan Merah dengan nada bicara seperti ini. Zhu Qingxiu menjadi seperti ini karena dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Chen Ping harus menyelamatkannya apapun yang terjadi, di mana dia harus memikirkan pria dan wanita sekarang. Sudah berapa banyak wanita yang kau permainkan? Apa yang kau pura-purakan sekarang? Kata Raja Iblis Awan Merah dengan tatapan kosong. Chen Ping terdiam dan berhenti mengabaikan Raja Iblis Awan Merah. Dia mengeluarkan sejumlah besar pil dari cincin penyimpanannya. Saat ini, Chen Ping tidak peduli apakah pil-pil itu berharga atau tidak. Dia memberikan semuanya kepada Zhu Qingxiu untuk dipersembahkan. Dia hanya punya satu pikiran saat ini, yaitu membiarkan Zhu Qingxiu hidup dan jangan sampai mati. Kalau tidak, Chen Ping tidak akan mampu menerima bantuan ini, dan di masa mendatang, dia harus terus-menerus mengawasi kota keluarga Zhu. Dan Chen Ping akan kesulitan mendapatkan ketenangan pikiran selama sisa hidupnya. Tak lama kemudian, sejumlah besar pil masuk ke dalam tubuh Zhu Qingxiu, tetapi Zhu Qingxiu masih belum juga bangun. Meski tubuh Zhu Qingxiu sudah mengeluarkan banyak sekali napas yang bergejolak, tetapi Zhu Qingxiu yang kekurangan darah esensi, meski napasnya lebih banyak, tidak mungkin bisa bangun. Tepat ketika Chen Ping bingung harus berbuat apa, tiba-tiba dari cincin penyimpanan itu, kilin api terhuyung keluar. Hanya untuk melihat bahwa kilin api berjalan ke samping, dan kemudian mulai buang air kecil seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Setelah buang air kecil, kilin api kembali ke cincin penyimpanan, bahkan tidak melihat ke arah ekspresi terkejut Chen Ping. Wajah Chen Ping tampak geram, dia sudah kehabisan akal menghadapi Zhu Qingxiu yang tak sadarkan diri.
Sementara kilin api ini masih saja melangkah angkuh dan kencing di hadapannya. Tepat saat Chen Ping hendak mengeluarkan kilin api dari cincin penyimpanannya dan membersihkannya sedikit agar tahu siapa tuannya, Raja Iblis Awan Merah berkata dengan sedikit kegembiraan, "Ini benar-benar kehendak surga, sudah ditakdirkan bahwa boneka gadis ini tidak akan bisa mati." Chen Ping membeku, lalu bertanya, "Senior, apa maksudmu dengan itu?" "Dasar bodoh, kilin api itu adalah binatang suci, dan air seni binatang suci itu juga merupakan cairan spiritual yang sangat baik. Jika kau menggunakan urin kilin api sebagai timah dan memurnikan beberapa pil yang mengisi kembali darah dan memperbaiki esensi, boneka perempuan ini akan dapat hidup kembali. Belum tentu bisa pulih sepenuhnya, tapi belum tentu sampai kehilangan nyawanya," kata Raja Iblis Awan Merah. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia sangat gembira dan tidak berani ragu sedikit pun. Dia buru-buru mengeluarkan tripod petani ilahi, lalu dengan lambaian tangannya, seekor naga api muncul dan perlahan-lahan membentuk perisai di sekelilingnya, melindungi Chen Ping dan Zhu Qingxiu di dalamnya. Chen Ping terlambat membentuk formasi, jadi dia hanya bisa menggunakan asal apinya untuk sementara waktu sebagai perlindungan. Segera setelah itu, dia memasukkan semua jenis bahan dan urin kilin api ke dalam Shen Nongding. Saat api membubung di bawah kuali petani ilahi, Chen Ping tidak membuang waktu untuk memasukkan berbagai ramuan abadi ke dalamnya. Tak lama kemudian, satu pil pun disempurnakan oleh Chen Ping, lalu dimasukkan ke dalam mulut Zhu Qingxiu. Hanya setelah beberapa saat, napas Zhu Qingxiu menjadi stabil dan dia perlahan membuka matanya. "Apakah aku masih hidup?" Zhu Qingxiu menatap Chen Ping dan bertanya dengan wajah terkejut. "Tidak mati? Tentu saja kamu tidak mati. Sudah kubilang, aku harus menyelamatkanmu. Kamu masih terlalu lemah, minumlah beberapa pil lagi dan kamu akan pulih lebih cepat." Chen Ping melihat Zhu Qingxiu telah bangun, jadi dia pun berhenti memurnikan pil dan menyimpan Shen Nongding, lalu memberikan pil yang tersisa kepada Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu membuka mulutnya dan memakan ramuan yang diberikan Chen Ping, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Ramuan macam apa ini? Kok rasanya aneh, baunya nggak enak?" Zhu Qingxiu bertanya sambil mengerutkan kening. "Rasa? Rasa apa?" kata Chen Ping tak percaya. "Bau pesing," Zhu Qingxiu berkata. Setelah Zhu Qingxiu selesai bicara, Chen Ping tersentak mengingat bahwa ini adalah ramuan yang telah disempurnakan dengan menggunakan urin kilin api sebagai isyarat, jadi tentu saja baunya seperti urin. Dia sudah lupa. "Kamu salah menciumnya. Di mana bau kencingnya? Obat ini adalah obat dewa, esensi dan darahmu hampir habis, tetapi kamu diselamatkan oleh obat dewa ini." Chen Ping bergegas untuk menutupinya dan berkata. Begitu Zhu Qingxiu mendengar ini, dia tidak lagi curiga dan meminum semua pil itu. Setelah beristirahat sebentar, meskipun Zhu Qingxiu masih lemah, tetapi nyawanya tidak akan terancam lagi. Asalkan dia pulih secara perlahan, cepat atau lambat, dia akan bisa kembali ke puncaknya. "Karena kamu baik-baik saja, ayo pergi, ayo tinggalkan daerah Laut Mati untuk sementara waktu. Kalau tidak, para pembudidaya setan itu akan memberikan masalah jika mereka berhasil mengejar kita." Chen Ping menggendong Zhu Qingxiu di tangannya lalu melompat. Zhu Qingxiu berada dalam pelukan Chen Ping, merasakan kehangatan dada Chen Ping, dan di dalam hatinya, dia juga seperti rusa yang sedang terkagum-kagum. Itu adalah pertama kalinya dia dipeluk oleh seorang pria seperti itu. Dan itu juga pertama kalinya dia terlihat telanjang oleh seorang pria. Chen Ping menghubungi Jiun dengan slip giok transmisi suara dan mengetahui bahwa Jiun dan yang lainnya masih menunggunya di kota kecil di tepi Laut Mati. Jadi Chen Ping membawa Zhu Qingxiu dan langsung menuju ke kota itu.
Setelah terbang di udara selama hampir 2 jam, Chen Ping akhirnya melihat benua wilayah timur dan tidak terlalu jauh di pantai Laut Mati ada sebuah kota kecil. Meskipun perjalanannya melalui kota kecil, hanya ada beberapa lusin rumah kayu dan beberapa pedagang yang melakukan bisnis. Chen Ping segera menemukan Ji Yun dan yang lainnya. Ji Yun beserta Ju Qingyu dan Liu Bo telah menunggu Chen Ping. Selama waktu itu, Ji Yun telah mencoba menghubungi Chen Ping dengan slip giok transmisi suara berkali-kali, tetapi dia tidak bisa terhubung sama sekali, yang membuat mereka bertiga juga cemas. Saat itu Chen Ping masih berada di dasar laut, jadi wajar saja kalau dia tidak bisa dihubungi melalui slip giok transmisi suara. Tepat setelah Chen Ping mendarat di kompleks yang disewa Ji Yun dan yang lainnya dengan Ju Qingxiu di tangannya, Ju Qingyue dan Liu Bo langsung membeku. Ini karena mereka mengenali Ju Qingxiu dalam sekejap. Walaupun wajah Ju Qingxiu setengah rusak, mereka tetap mengenalinya dalam sekejap. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang terdekat. Saudari. Wajah Ju Qingyue dipenuhi ketidakpercayaan saat dia menerkam ke arah Ju Qingxiu. Ju Qingxiu membuka tangannya dan memeluk Ju Qingyue dengan erat, dan kedua saudari itu saling berpelukan. Mereka berdua juga tidak bertemu selama bertahun-tahun. Liu Bo pun menitikkan air mata saat melangkah maju. Nona tertua, ini benar-benar kamu, sudah lama tak berjumpa, keluarga ini merindukanmu. Sekte 10.000 pedang telah musnah, semua murid sekte itu tewas dan melarikan diri. Saat itu, guru tua itu terus memikirkanmu sepanjang hari. Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini, ini benar-benar hebat. Chen Ping hanya bisa menonton dari pinggir lapangan, menunggu keluarga itu selesai bersorak kegirangan. Baru kemudian Chen Ping membuka mulutnya, ya lebih baik kita kembali ke kamar dan mengobrol, jangan sampai ketahuan. Kita dikejar oleh belasan atau lebih kultivator iblis. Mendengar Chen Ping berkata demikian, Liu Bo dan Ju Qingyu terkejut dan buru-buru membawa Ju Qingxiu ke dalam ruangan. Chen Ping, di sisi lain, telah menempatkan formasi penyembunyian di sekitar ruangan untuk menyembunyikan aura semua orang di dalamnya. Bersambung.